Halo teman-teman, kami dari Pribuana TV ingin memberikan materi tentang Konsili Ekumenis ke-7, yaitu mata kuliah agama Kristen. Pada abad di mana Konsili Ekumenis ke-7 ini terdapat adanya diantaranya argumentasi tentang Tritunggal Maha Kudus, keahlian Kristus, penyalipan, kebangkitan, dan penggunaan ikon atau gambar-gambar agamawi. Dan penggunaan ikon gambar-gambar agamawi ini tidak henti-hentinya diserang. Serangan ini sedikit banyak mempengaruhi sebagian umat dari orang-orang Kristiani, apalagi saat di Bizantium. Sedangkan bangkit di antara kaum intelektual aliran filsafat Neoplatonisme yang meremehkan benda-benda jasmani dan menekan hal-hal yang bersifat ideal. Ikon yang dimaksudkan adalah benda jasmani maupun ikon direndahkan dan diremehkan. Kedua paham ini mempengaruhi Kekaisaran Leo ketiga di Isauria pada tahun 717 sampai 741 dan Kaisar Konstantinus kelima pada tahun 741 sampai 775 yang sudah lama ingin melakukan gereja pada kehendak raja. Masalah ini digunakan sebagai alasan untuk menekan gereja dan melarang penggunaan ikon dalam gereja. Setelah mengadakan sidang pada tahun 753 dan di situ dinyatakan bahwa Allah itu tidak terlihat atau tidak dapat diwujudkan atau digambarkan, dan beberapa ayat Alkitab melarang menggunakan patung yang juga dilarang oleh gereja ortodoks yang mempengaruhi argumentasi sidang tadi. Maka perintah dikeluarkan bahwa semua gambar akan dihapus dan semua ikon akan dibakar. Perlawanan terhadap ikon ini dikenal sebagai gerakan bidat ikonoklasme. Mengenai ikonoklasme, Gereja Timur melarang pengaturan patung dari zaman purba sampai sekarang, namun zaman katakombe atau terowongan bawah tanah, tempat persembunyian mereka dan digunakan dalam penguburan dan ibadah pada saat zaman aniaya, telah menjadikan penguburan dan iman mereka dalam wujud simbol-simbol dan gambar-gambar, dan itulah permulaan ikon, dan yang asalnya berasal dari pemerintah Allah pada Musa untuk membuat patung kerubim dan gambar-gambar kerubim di kemah suci, dan juga dilukiskan gambar-gambar semacam itu di bait Allah yang dibangun Salomo atau Sulaiman. Orang Kristen Ortodoks yang mempertahankan penggunaan ikon dibunuh dan dianiaya oleh kaisar ini, sehingga menjadi pertumbuhan darah yang hebat dan di antara umat Kristen Ortodoks oleh dianiaya tentara raja. Para episkop banyak yang ditekan untuk secara resmi menentang banyak penggunaan ikon, sehingga pada tahun 762 dan 775 terkenal sebagai dekade berdarah dalam sejarah gereja timur ini, karena banyaknya orang Kristen Ortodoks terutama di antara para rabi dan yang dipenjara, disiksa dan dibunuh karena mempertahankan ikon tersebut. Pada tahun 780, Maharatu Theodore naik tahta 780 sampai tahun 802. Penganiayaan diberhentikan dan konsili diadakan di kota Nikea pada tahun 787 untuk membahas mengenai masalah ikon ini. Inilah Konsili Ekumenis yang ke-7 dan terakhir dari Gereja Rasulia Perjanjian Baru yang satu, yang secara tanpa putus berjalan dalam sejarah abad ke-8 itu pada saat penganiayaan orang-orang Kristen Ortodoks di Bizantium. Agios Yohanes bebas dianiaya pada saat itu, sehingga ia menulis dan mengkritik para penentang ikon tanpa ditangkap. Argumentasi yang berdasarkan Alkitab dalam tulisan Agios Damakinos inilah yang diikuti oleh konsili ke-7 ini. Ikonoklasme, inti terpokok iman Kristen adalah Yesus Kristus, dan dia adalah firman yang menjadi manusia. Terambil dari Yohanes 1 ayat 14. Dengan demikian, Yesus Kristus adalah firman Allah yang berinkarnasi, mendaging, maka inkarnasi Kristus sebagai firman Allah itulah inti iman Kristen.
Allah memang tak dapat dilihat, jadi tak dapat digambar apalagi dipatungkan. Namun dalam Yesus Kristus, Allah melalui firman-Nya telah menjadi nampak, yaitu menjadi daging. Maka kedagingan dari kemanusiaan firman itu sekarang dapat digambarkan untuk membuktikan bahwa firman betul-betul menjadi manusia. Disitulah tempatnya ikon itu. Menolak ikon berarti menolak bahwa betul-betul Yesus Kristus itu manusia, yaitu menolak inkarnasi firman Allah. Menolak ikon dalam iman Kristen justru sebaliknya. Karena itu berarti menolak kemanusiaan, wujud dagingan dan inkarnasi dari firman Allah yang menjadi manusia. Karena yang ditekankan pada ikonografi itu justru adalah fakta inkarnasi serta fakta kemanusiaan konkret dari penjelmaan firman Allah atau kalimatullah yang menjadi daging. Maka konsili dengan tegas mengatakan bahwa Allah Bapa dilarang diwujudkan dalam gambar apalagi dalam patung. Demikian juga berlaku bagi Roh Kudus serta keberadaan Kristus sebelum menjadi manusia. Dengan kata lain, larangan hukum Musa untuk tidak menggambarkan Allah dalam bentuk apapun tetap dijaga dengan keras. Namun fakta inkarnasi dari firman Allah menjadi kemanusiaan pun dijaga keras, dan ekspresi yang konkret dalam wujud ikonografi. Jelas ikon berbeda dari dan bukan merupakan berhala. Sebab berhala adalah menggambarkan Allah secara bentuk makhluk dan diberi bakti dan sembah sebagai ilahi. Ikon bukan gambarnya Allah dan tak diberi bakti seperti Allah sendiri. Dengan ikon ditegaskan bahwa oleh inkarnasi firman Allah, maka segala sesuatu yang jasmani sekarang dikuduskan oleh Kristus. Yang jasmani ini terutama dalam umat manusia yang telah ditebus dalam Kristus. Itulah sebabnya isi dari ikonografi bukan hanya Kristus saja, namun semua mereka yang menjadi dampak langsung dari inkarnasi itu, yaitu para orang-orang yang telah dikuduskan oleh Kristus dalam Roh Kudus seperti Theotokos, para nabi, para rasul, dan segenap orang suci. Demikianlah ikonografi menjelaskan bahwa melalui Kristus yang adalah ikon atau gambar dari Allah yang tak kelihatan yang diambil dari Kolose 1 ayat 15. Segenap manusia yang ditebus olehnya dikembalikan kepada kodrat asli atau fitrah yang atasnya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang diambil dari Kejadian 1 ayat 26. Jadi, pertentangan masalah ikon bukanlah sekedar pertentangan masalah lukisan dan bukan pula masalah berhala. Namun, masalah betulkah firman Allah telah menjadi manusia dan betul-betul berwujud jasmani yang dengan begitu dapat dilukis tanpa melanggar larangan penggambaran Allah dan keilahian yang tidak nampak itu.